Piala Dunia 2026 akan segera bergulir, dan seperti biasa, semua mata tertuju pada tim-tim raksasa. Prancis, Argentina, Spanyol, Portugal selalu jadi favorit. Tapi, sejarah Piala Dunia selalu punya cerita lain. Ini cerita tentang tim yang tidak diunggulkan, yang datang tanpa sorotan, tapi tiba-tiba mengguncang dunia. Sebut saja Maroko di 2022, Kroasia di 2018. Dan sekarang, pertanyaannya, siapa kuda hitam berikutnya di 2026? Di video ini, kita akan bahas 6 negara yang berpotensi jadi mimpi buruk para raksasa dan mampu berbicara banyak di panggung akbar dunia. Tim-tim ini mungkin diremehkan, tapi bisa jadi justru merekalah yang akan berbicara paling banyak. Sebelum masuk ke daftar, kita pahami dulu, apa sih yang dimaksud dengan kuda hitam? Kuda hitam adalah tim yang tidak difavoritkan, tidak masuk kandidat utama juara, tapi punya potensi besar untuk mengejutkan. Biasanya mereka punya kombinasi, generasi pemain yang sedang naik, taktik yang solid, dan satu hal penting, lapar akan pembuktian. Dan inilah 6 tim yang punya semua itu di Piala Dunia 2026. Setelah menunggu 28 tahun lamanya, timnas Norwegia berhasil unjuk gigi di FIFA World Cup 2026. Tampil impresif di kualifikasi dengan 24 poin dari 8 laga, serta mencetak 37 gol dan hanya kebobolan 5 gol. Terakhir mereka berpartisipasi saat masih diperkuat oleh Ole Gunnar Solskjaer serta Erling Haaland di edisi 1998. Norwegia mungkin bukan nama besar di sepak bola dunia, tapi sekarang mereka punya sesuatu yang sangat berbahaya. Generasi emas. Dipimpin nama-nama besar macam Alexander Sorloth, Stan Larsen, Skjellerup, Antonio Nusa, Martin Odegaard, Patrick Berg, di sisi pertahanan, Christopher Ajer hingga Julian Ryerson, dan salah satu striker paling mematikan di dunia, Erling Braut Haaland. Di bawah asuhan Ståle Solbakken, Norwegia bukan lagi tim biasa, melainkan singa yang haus akan darah para raksasa dunia. Tim yang siap merepotkan, bahkan siap melaju jauh di kompetisi 4 tahunan ini. Namun, mereka belum punya pengalaman besar di turnamen. Tapi justru itu yang bikin mereka berbahaya. Tanpa beban, tanpa tekanan, dan siap mengejutkan siapa saja. Yang kedua ada Timnas Indonesia. Hehe, bukan. King Indo tahun 2030 aja. Bersama John Hartman. Itu pun kalau nggak dipecat duluan. Kedua, kita beralih ke raksasa Asia. Kalau bicara soal konsistensi, Jepang adalah rajanya Asia. Di Piala Dunia sebelum-sebelumnya saja, mereka mampu mengalahkan 2 raksasa, yaitu Jerman dan Spanyol. Dan itu bukan kebetulan. Jepang selalu punya pemain yang tersebar di Liga Top Eropa. Sebut saja Wataru Endo, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Daichi Kamada, hingga Tomiyasu. Dengan disiplin taktik yang luar biasa, pelatih Hajime Moriyasu enggan hanya dicap sebagai penghias di Piala Dunia 2026 nanti. Mereka cepat, terorganisir, dan sangat efisien. Memiliki komposisi skuad yang mentereng dengan chemistry yang dalam, negara berperingkat 18 FISA itu tak ingin sekedar lolos grup saja. Samurai Biru tentu ingin melaju jauh dan menjawab keraguan dunia bahwa Asia bisa berbicara banyak di FIFA World Cup kali ini. Dulu disebut generasi emas, tapi gagal meraih trofi besar. Sekarang, Belgia memasuki era baru bersama Rudi Garcia. Bukan lagi tim yang difavoritkan, tapi justru itu yang membuat mereka berbahaya. Dengan perpaduan pemain muda dan pengalaman, Belgia bisa datang tanpa tekanan. Tidak lagi diperkuat nama-nama besar sekaliber Eden Hazard, Yannick Carrasco hingga Jan Vertonghen, Belgia masih dirasa cukup kuat
untuk bertarung di Piala Dunia nanti. Lukaku, Kevin De Bruyne, Tielemans, Jeremy Doku hingga kiper top Madrid Thibaut Courtois masih menghuni skuad Belgia saat ini. Dengan 18 poin dari 8 laga tanpa kekalahan di kualifikasi, Belgia masih jadi kuda hitam yang patut diperhitungkan kiprahnya nanti. Beralih ke benua Afrika, setidaknya kami harus memasukkan Maroko ke dalam daftar ini. Mereka sudah membuktikan semuanya di 2022. Maroko menjadi tim Afrika pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia serta mampu mengunci posisi juara keempat pada perhelatan di Qatar tersebut. Dan kini, mereka siap mengulang atau bahkan melaju ke babak yang lebih baik lagi. Masih diperkuat nama-nama besar seperti Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Masraoui, Ismail Saibari, sampai Issa Diop. Di kualifikasi zona Afrika, mereka juga mampu membabat semua pertandingan dengan kemenangan. Tentu, modal berharga untuk perjalanan ke Amerika, Kanada, dan Meksiko nanti. Dengan pertahanan yang solid, semangat juang tinggi, chemistry yang sudah terjalin, Maroko bukan lagi sekedar kuda hitam. Mereka sekarang adalah tim yang diperhitungkan. Dan di 2026 nanti, diharapkan mereka bisa melangkah lebih jauh. Nama Ekuador memang tidak terlalu diunggulkan dalam kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL kemarin. Namun justru merekalah yang mampu mengunci posisi 2 dan mampu lolos langsung menemani Argentina di posisi pertama. Dinahkodai pelatih Sebastian Becachise dan diperkuat pemain-pemain top Eropa seperti Moses Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupinan, hingga striker veteran Enner Valencia. Bermodalkan penampilan yang klimis saat kualifikasi, Ekuador siap memberikan kejutan bagi lawan-lawannya di Piala Dunia nantinya. Ini mungkin ada sedikit perdebatan, namun perjuangan tak kenal lelah membuat Uzbekistan pantas masuk dalam daftar ini. Mampu melenggang mulus ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya setelah berhasil menjadi runner-up grup A menemani Iran. Diperkuat pemain-pemain yang merumput di Liga Eropa, di antaranya Abdul Qodir Kusanov hingga gelandang serang mereka Abosbek Faizullayev. Serta saat ini dinahkodai bek tangguh legenda Italia Fabio Cannavaro yang menjuarai Piala Dunia 2006. Kehadiran Cannavaro diharapkan mampu membawa mentalitas juara di dalam tim. Dikenal sebagai Italianya Asia, Uzbekistan memiliki pertahanan yang solid dan taktik yang disiplin. Mereka lolos dengan impresif dan mampu mengimbangi kekuatan besar seperti Iran. Di Piala Dunia nanti, mereka satu grup bersama Portugal, Republik Demokratik Kongo, serta Kolombia, yang setidaknya bisa memperjuangkan posisi kedua untuk melaju ke babak selanjutnya. Sepak bola tidak pernah hanya tentang favorit. Selalu ada kejutan, selalu ada cerita yang tidak terduga. Dan 6 tim ini punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi kejutan itu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar akan melangkah jauh? Dan siapa yang hanya jadi sekedar potensi? Kalau menurut kalian, tim mana yang paling berbahaya di daftar ini? Atau mungkin ada kuda hitam lain yang belum disebut? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel Hyperbola agar selalu konsisten dan mampu memberikan sedikit sajian dari sepak bola dalam dan luar negeri. Klik like dan subscribe ya. Terima kasih banyak dan salam Hyperbola Mania.